Namaku Kinanti. Aku lahir dari rahim seorang ibu yang penyabar dan bijaksana. Walau sebenarnya banyak derita yang diterima. Ibu, ketika aku lahir ke dunia, hingga sekarang aku tidak pernah melihat seorang ayah. Suatu ketika aku bertanya seperti itu ke ibuku. Dan tahukah bagaimana reaksi ibu dengan pertanyaanku itu? Ibu tidak menjawab. Ibu hanya diam saja. Tapi ibu menangis. Ibu menangis. Nak, ibu sangat mencintai ayahku. Tapi itu dulu, entahlah untuk saat ini. Begitulah jawaban ibu ketika sudah mau bercerita tentang ayah. Dan lambat laun, aku mengerti bahwa betapa nelangsanya ibu ketika sudah mengingat ayah. Dulu, ibu adalah kembang desa. Wajahnya yang cantik gemulai, ayu, pembawaannya anggun, sebagaimana kembang desa pada umumnya. Tapi suatu hari, datang lelaki dari Jakarta yang mengaku untuk mendaki gunung di desaku. Belum lama ia tinggal di desaku, ia sudah membawa pergi ibuku ke Jakarta hanya karena dalih mencintai ibuku sepenuh hati. Tapi nyatanya, ibu kembali pulang ke desa. Lelaki itu sudah beristri, bahkan sudah beranak. Ibu meratapi nasibnya yang penuh dengan derita. Kemudian, beribu cemooh datang kepada ibu, bilang bahwa ibu perempuan murahan, ibu perempuan pelacur, ibu perempuan pengganggu suami orang, ibu perempuan murahan, ibu perempuan penuh hina. Betapa kejamnya mereka semua. Hingga akhirnya aku lahir. Dan cemoohan itu lebih memuncak, tambah memuncak. Rumah ibu dibakar. Rumah ibu dibakar. Kami tidak punya tempat tinggal. Tempat di mana berpulangnya segala keresahan dan segala kelelahan sudah tidak ada. Kami bingung pergi kemana dan akan tinggal kemana. Adanya ibu benar-benar tidak diakui di desa itu. Dengan cerita ibu itu, aku dapat berpikir, mengapa dalam perselingkuhan hanya pihak perempuan yang menderita, padahal perselingkuhan tidak akan terjadi jika kedua belah pihak tidak memutuskan untuk bersama. Juga mengapa hanya lelaki yang disebut dan diagung-agungkan mengenai martabat dan pangkatnya, sedang perempuan hanya disebut-sebut yang berhubungan dengan seksualnya saja. Pelacur, pelakor, pengganggu suami orang, perawan, janda, dan sejenisnya. Sedang lelaki yang sudah duda, bahkan sudah beranak, masih tetap diagung-agungkan karena martabat dan pangkatnya. Kenapa tidak sebut saja dia duda? Duda beranak, duda tua, perjaka tidak laku, atau perjaka gila. Itu juga membuatku heran. Mengapa orang-orang sekarang menempatkan perempuan tidak pada tempatnya? Dan itu
kesusahan dan kerja kerasnya ibu membesarkan aku hingga sekarang dan menjadikan aku perempuan yang kuat, dan aku mempunyai keteguhan prinsip juga untuk membahagiakan ibu. Itu harus. Dan aku yakin dengan pendidikan aku nanti, aku bisa merubah paradigma orang-orang tentang perempuan, bahwa perempuan tidak seharusnya direndahkan seperti itu, bahwa perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, yang harus ditinggikan juga martabatnya. Perlu kalian ketahui, perempuan bukan hanya dapur, kasur, dan kamar mandi, tapi perempuan merupakan kaum revolusi, kaum pendidik. Suatu bangsa tidak akan maju jika tidak ada perempuan. Aku juga berkeyakinan bahwa garis hidupku dan perempuan lainnya akan berubah. Kita akan sama-sama tinggi, walaupun sebenarnya di atasnya kita masih ada kaum lelaki. Perempuan memang lemah, tapi jangan sekali-kali kamu melemahkan perempuan. Jika tidak, rasakan saja akibatnya.